Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, insyaallah untuk siang ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Luzumul Jamaah. Kitab yang ditulis oleh murid beliau Asy-Syaikh Dr. Abdurrahman bin Shaleh Muhyiddin. Kemarin sudah kita kaji di bagian awal. Untuk ini kita melanjutkan kajian beliau di halaman 5 pertengahan hampir bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahul insan wa khalaqa fihi al-aql wa raqqaba fihi as-sam'a wal basar fa yatafakkar. Subhanallahil azim. Allah adalah zat yang menciptakan manusia. Kemudian Allah juga memberikan akal di dalam diri manusia, serta memberikan pendengaran, juga penglihatan pada manusia, agar dia mau berpikir. Subhanallahil azim. Ma khalaqah khatabahu khatabana rabbu am wala ma khatabana. Apa yang Allah ciptakan itu? Apakah Allah berbicara kepada manusia? Apakah Allah berbicara kepada kita atau tidak? Yaqulu ahlul ilmi. Kemudian ahli ilmu mengatakan innallaha mawjudun fil fitrah. Para ulama berkata sesungguhnya keberadaan Allah itu tertanam di dalam fitrah. Fitrahnya manusia. Secara fitrah itu mengenal Allah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah Allah ciptakan manusia berada di atasnya. Surat Rum ayat 30. Kullu mauludin yulatu 'alal fitrah. Dan setiap anak yang dilahirkan itu pasti di atas fitrah. Wa min ni'amihil 'azimah annahu anzala ilaina hadzal Qur'an dasturul hayah, qanunul hayah, kalamuhu subhanahu. Dan termasuk di antara nikmat-nikmat dari Allah yang Maha Agung adalah bahwa Allah telah menurunkan kepada kita, yaitu menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai undang-undang kehidupan, dan itu adalah kalamnya Allah subhanahu, Maha suci Allah. Takallama bihi la yujadu kalamu safin sahihu li rabbi jalla wa ala illa hadzal Qur'an. Dan Allah berbicara dengan Al-Quran. Tidak ada perkataan yang murni, benar, dan yang berasal dari Tuhan yang Maha Agung kecuali Al-Quran ini. Nazala bihi ruhul amin ala Muhammadin khatabahu Rabbu jalla wa ala fatatakallama bih wa anzalahu ila Muhammadin wa Muhammadin balaghahu al-afdal basyariyah. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Rohul Amin, yaitu malaikat Jibril. Rohul Amin diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan berbicara kepadanya dan kita berbicara dengan Al-Quran. Dia diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita, Dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya basyar. Apa itu basyar? Itu manusia. Sebaik-baiknya manusia. Jadi di sini Syekh itu menjelaskan tentang manusia itu diciptakan dengan perangkat yang lengkap untuk mengenal Allah. Diberikan akal, diberikan pendengaran, penglihatan. Semua itu untuk membimbing manusia agar bisa berpikir tentang penciptanya. Akal itu bukan hanya alat untuk berpikir, tapi juga untuk mengenali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang fitrahnya manusia. Itu adalah fitrah tauhid. Artinya Syekh menjelaskan tentang ayat ini, fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Itu menunjukkan bahwa setiap manusia itu memiliki kecenderungan bawaan untuk mengikuti atau mengakui Allah.
Makanya ada hadis yang menjelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah, ini menegaskan bahwa semua manusia itu sebenarnya lahir dalam keadaan suci sebelum lingkungannya itu mempengaruhi. Kemudian yang terakhir ini Allah, bahwa apakah Allah berbicara kepada kita? Ya, Allah berbicara kepada kita lewat apa? Lewat kalamnya, lewat wahyu, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Nah, Quran ini bisa menjadi tukturul hayah, pedoman kita di kehidupan, konunul hayah, sebagai undang-undang kita di dalam kehidupan. Khairul basyari mundu antam hatta nihayatil basyar. Manusia terbaik semenjak zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga akhir manusia, artinya itu Nabi Muhammad SAW. La yujadu afdalu minhu abadan. Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, anna khairu waladi Adam wala fakhar. Beliau mengatakan, aku adalah penghulu, adalah sebaik-baiknya anak Adam, dan aku tidak sombong. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah penghulu dari anak Adam, dan itu bukan kesombongan. Subhanallah. Istafahu araftal istifa wal ikhtiyar min asna'ihil Mustafa Allah azza wa jal ikhtarah. Maha suci Allah, dia memilih dan mengutamakan beliau Nabi kita Muhammad SAW. Tahukah kamu araftal istifa wal ikhtiyar, apa yang dimaksud dengan dipilih dan diistimewakan? Min asma'ihil Mustafa Allah azza wa jal ikhtarah. Salah satu nama beliau, nama Nabi kita Muhammad SAW, julukan beliau itu Al-Mustafa, yaitu yang terpilih, karena Allah sendiri yang memilihnya. Kaifa ikhtarahu? Bagaimana Allah memilihnya? Kama yakhtaru ahaduna syai' at-tayyib ka'annaka qad khalikta kama tasha'. Isha qala syair khuliqata mubarak min kulli aibin ka'annaka qad khalikta kama tasha'. Bagaimana cara Allah memilihnya? Sebagaimana kita memilih sesuatu yang paling baik dan paling indah, seakan-akan beliau itu diciptakan dari sesuatu yang sempurna. Sebagaimana seorang penyair berkata, kalau syair, khuliqta mubarra min kulli aibin. Engkau Muhammad itu diciptakan dari yang bersih dari segala cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai apa yang engkau kehendaki. Subhanallahil adzim, khalaqahullahu wastifa'uh, Allahu yastafi, yufaddal, Allahu faddala ba'dakum ala ba'din. Subhanallah, Allah telah yang menciptakan dan mengistimewakan Nabi Muhammad. Allah memilih siapa yang ia kehendaki, dan dia melebihkan sebagian manusia di atas sebagian. Ini sudah menjelaskan tentang Nabi Muhammad adalah makhluk terbaik di seluruh manusia, dari dahulu, dari zamannya Adam sampai zaman akhir. Tidak ada yang bisa membandingi Nabi Muhammad, karena sebutan Nabi Muhammad adalah Mustafa, orang yang diutamakan, orang yang dipilih. Dan cara Allah memilih Nabi Muhammad itu seperti kita memilih sesuatu yang di antara yang baik, yang terbaik dari yang paling baik, yang terbaik dipilih yang paling baik. Itu keutamaan Nabi kita. Subhanallahil azim, yadrib lana amthilat Rabbi Jalla wa ala. Maha suci Allah, Maha Agung, Tuhan yang memberi kita banyak sekali contoh agar kita hatta nasghala uqulana, agar akal kita ini bisa bekerja, sibuk untuk berpikir. Allahu yakhtaru subhanahu. Allah memiliki siapa yang ia pilih. Yakhtaru imaman yu'min, yakhtaru qarinan, yahfidhuhu rabbi, yaj'aluhu qalbah
wa tsani ma yahfazu hammuhu fil hayah yakhtaru wala makhtar hadha yakhtaru kadha hadha tawil hadha qasir hadha yufakkir hadha miskin ahlullah yamshi. Allah memilih siapapun yang Dia kehendaki. Dia memilih seorang imam yang beriman, pemimpin yang beriman, memilih seorang pembaca Al-Quran yang dijaga hatinya, sementara yang lain tidak dijaga, disibukkan dengan urusan dunia. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang banyak berpikir, ada juga yang miskin. Semua itu adalah pilihan Allah. Allah Azza wa Jalla yakhtar subhanahu ma kana lahumul khiyarah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Allah menciptakan dan memilih sesuai kehendaknya. Manusia tidak punya hak memilih pilihan lain dari Allah. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Artinya tidak ada pilihan bagi mereka manusia itu. Surat Al-Qasas ayat 68. Anzala alaina hadzal Qur'anul azim a'zama kalam yajibu an nadrusuh ma a'zamahu minal kalam yuridullahu lana al-hidayata wat taufiq li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah yaumal qiyamati yaquluna ma ja'ana min basyir wala nadhir faqad ja'akum. Allah menurunkan kepada kita Al-Qur'an yang agung, perkataan yang paling mulia yang wajib kita pelajari. Allah menginginkan hidayah, Allah memberikan hidayah dan taufik untuk kita. Yuridullah lana al-hidayah wa taufik. Allah menginginkan memberikan kita hidayah dan taufik. Agar manusia tidak punya alasan lagi di hadapan Allah nanti. Jadi tujuannya Rasul diutus itu agar manusia itu tidak punya alasan lagi di hadapan Allah. Di hari kiamat manusia tidak bisa berkata ma ja'ana min basyirin wala nadhirin faqad ja'akum. Tidak ada pembawa berita gembira maupun peringatan yang datang kepada kami. Surat Al-Maidah ayat 91. Karena Allah telah mengutus para rasul. Al-an subhanallah da'watul haqq tadharu. Wal-an tanbutul samar. Al-kufru yumbitu samaran aziman jiddan ya hukmatihi la ilaha illahu. Untuk sekarang ini subhanallah, maha suci Allah. Kebenaran semakin tampak, kebenaran Islam ini semakin tampak dan buahnya mulai terlihat. Kekufuran pun ternyata juga menghasilkan banyak masalah. Tetapi semua terjadi karena hikmah Allah. Semua terjadi itu karena hikmah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Madza yuridullah bil haqqi. Nas'alullah idza arada fitnatun ay yaqbiduna wa illa al kufar al-an muntashirun qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfiya suduruhum akbar wa ma tukhfiya suduruhum akbar. Al-Imran ayat 118. Nathbutu ala tauhid. Kita berdoa agar jika Allah menurunkan fitnah, ujian besar, Allah menjemput kita dalam keadaan selamat dengan iman. Sekarang kekafiran yang saat ini semakin tersebar. Kekafiran itu semakin tersebar. Kebencian betul-betul tampak dari mulut mereka. Al-baghdha'u min afwahihim, sangat tampak sekali. Dan yang tersembunyi di hati mereka itu sebenarnya lebih besar lagi. Wa ma tukhfiya suduruhum akbar. Jadi kekafiran itu sudah menyebar, kebencian mereka terhadap umat Islam itu sudah betul-betul nampak. Kemudian sesuatu yang ada dalam hati mereka itu justru lebih besar lagi. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah meneguhkan kita di atas tauhid. Nathbutu ala tauhid. Ini jadi kebenaran Islam itu di zaman ini semakin terlihat, sebagaimana kebatilan, kekafiran itu juga ternyata tampak jelas, dan ada dampaknya, dan semua itu sesuai dengan hikmah dari Allah. Maka kita untuk di akhir zaman ini disarankan oleh Syekh Abdurrahman untuk selalu berdoa agar tidak terbawa oleh
kekafiran dan tetap teguh di atas tauhid. Inilah pesan beliau. Apapun keadaan zaman, iman dan tauhid tetap harus dijaga. A'zamu syai'in fi hayatina wa huwa tauhidullah jalla wa ala. Man as'adun nas wallahul muwahhid. Man as'adun nas man akhlasa qalbah wa hadda dhamirahu lillahi jalla wa ala. Perkara paling agung dalam hidup kita adalah mentauhidkan Allah, hanya Allah semata. Siapakah manusia yang paling bahagia? Man as'adun nas. Demi Allah, yang paling bahagia adalah al-muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah. Man as'adun nas, siapa orang yang paling berbahagia? Orang yang bisa membersihkan hatinya dan mengikhlaskan batinnya hanya kepada atau hanya untuk Allah semata. Kama akhbarallahu tabaraka wa ta'ala, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyan mathalan alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengkhabarkan, Allah telah memberitahu kepada kita membuat perumpamaan bahwa Allah membuat perumpamaan seseorang hamba yang dimiliki banyak tuan yang saling bertengkar dan seorang hamba yang hanya tunduk kepada satu tuan. Apakah keduanya sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan dalam Al-Quran itu ternyata Allah dalam mengajari manusia dalam berpikir itu memberikan analogi. Nah ini juga demikian, kita terkadang orang itu dinasehati itu tidak bisa, tapi ketika diberikan analogi mereka bisa menerima. Ma yastawi amsilatan hisiyah yadribuha kaifa ya musyrik tunati ghairallah. Tentu tidaklah sama. Itulah perumpamaan yang nyata, yang hissi. Bagaimana mungkin orang musyrik berdoa kepada selain Allah? Kok bisa? Padahal mereka sudah diberikan perumpamaan seperti itu. Qila ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis hatin awwal minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsihi. Kemudian ketika Rasulullah ditanya siapakah orang yang paling bahagia mendapat syafaat di hari kiamat, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku sudah menduga wahai Abu Hurairah bahwa engkau adalah orang yang pertama yang bertanya tentang hadis ini, karena saya melihat semangatmu terhadap ilmu. Ketahuilah bahwa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari hati dan jiwanya. Hadza huwal muwahhid alladzi ya'ishu wa yamutu 'alaiha. Subhanallahil adzim. Inilah orang yang sejatinya bertauhid kepada Allah, hidup dan mati di atas kalimat itu. Subhanallahil adzim. Ahkamullahi hayatul mu'minin wa nazzama umurahum fala tastaqimu illa ala huda kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim. Allah telah menata kehidupan orang iman, orang-orang yang beriman, dan mengatur urusan mereka. Hidup mereka tidak akan lurus kecuali dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah dari Nabi mereka. Hadza su'ada ya'ishuna 'alal huda ummatun wahidah wa jama'atun wahidah. Jama'atun la siratun wahidah la asyarat jama'atun wahidah. Orang-orang yang berbahagia itu berada di atas hidayah, di atas petunjuk. Mereka adalah satu umat, satu jamaah. Ya, satu jamaah saja, satu jamaah. Apakah jamaah? Artinya jamaah berbilang-bilang, ini jamaah. Saya mengatakan, artinya bukan jamaah. Jalan itu hanya satu, la syirat wahidun. Jalan wahidul umat yang satu itu ya cuma satu tok. Bukan puluhan, hanya satu jamaah.
wallahu jama'a qaumahu wa azzamal muslimin hakadha. Allah memerintahkan umat Islam untuk bersatu. Allah menguatkan kaum muslimin dengan persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa la takunu kal musyrikin minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan seperti orang-orang yang berpecah belah setelah datangnya bukti-bukti kebenaran kepada mereka. Jangan seperti kaum musyrik, yaitu mereka yang memecah belah agamanya dan menjadikannya sampai berkelompok-kelompok. Ini sebenarnya ancaman bagi mereka-mereka yang mendirikan tanzimah, kelompok-kelompok sempalan-sempalan Islam. Haya usuliyun nahnu lit-tahrim yaqulu lahum ta'rifu haram mislu jahannam waqaf subud la tatafarraq. Wahai para ahli usul, larangan itu menunjukkan keharaman. Tadi kan larangan wala tafarraqu, itu kan larangan, itu menunjukkan keharaman. Seakan-akan dikatakan kepada mereka, tahukah kamu itu haram? Haram itu apa? Saya menunjukkan haram itu seperti jahannam, misal jahannam. Ini ancamannya neraka jahannam. Maka sebutlah, kamu berpegang teguhlah. La tatafarraq, jangan berpecah belah, jangan membuat sempalan-sempalan di dalam Islam. Allahu Akbar. Farraquna wala ma farraquna. Ahsabun la ma ahsab. Wala turukun wala ma turuk. Jama'atun wala ma jama'at. Allahu Akbar. Apakah mereka telah memecah belah kita? Menjadi kelompok-kelompok, menjadi gang-gang, jalan-jalan, menjadi golongan-golongan, menjadi jamaah-jamaah. La ma nabghi illa wahidah. Tidak, kita tidak mau. Kita harus satu, yaitu jamaah. Wahidu amarahum bil ijtima'i wa adahimil iftiraq. Kita tidak menginginkan kecuali satu, yaitu jamaah. Satukan urusan mereka umat Islam dengan berkumpul dan tidak berpecah belah. Wallahi la taqumu hayatuhum wa dinuhum illa ala ijtima' ala al-huda wa tauhid wa jama'atihim ijtima'an hissan wa ma'na idza kana. Demi Allah, kehidupan dan agama mereka tidak akan tegak kecuali dengan persatuan di atas petunjuk, di atas hidayah dan tauhid. Dan jamaah mereka adalah persatuan yang nyata dan bermakna hissi apabila itu terwujud. Jadi ini Syekh menjelaskan tentang keadaan sekarang ini banyak orang yang berjamaah-jamaah, sempalan-sempalan. Nah, dia memberikan nasihat jangan seperti itu. Orang Islam harus bersatu, karena kekuatan umat itu ada pada persatuan. Tanpa persatuan di atas petunjuk kehidupan dan agama umat Islam ini tidak akan tegak. Idza kana bainaka wa baina akhika hasanatun wa nufus ba'dha salasatun ayyamin indaka fursah raji'u nafsak. Salasatu ayyam, ma hiya salasatu ayyam? Ketika idza kana bainaka wa baina akhika hasanatun wa nufus, ketika terjadi perselisihan antara engkau dan saudaramu, kadang memang ada rasa sedih, tersinggung dan rasa marah, kebencian. Tapi kamu diberi waktu 3 hari sebagai kesempatan. Salasatun ayyam indah kafursah. Raji'u nafsik, kamu koreksi dirimu. Salasatu ayyam, ma hiya salasatu ayyam? 3 hari. Apa arti dari 3 hari itu? Fi ziyadatin la yahilu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalath. Dalam riwayat lain ada tambahan, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya Allah, ma'azzamal ihtijaj la yahil. Demi Allah, betapa besar peringatan ini. Tidak halal, tidak boleh. Man yaqulu hadha wallahi ma ana qultuh. Qalahu sayyidul bashar an-nasihul amin, yuriduna an nakuna mujtami'ina anta basharun sah wa qad taghdab. Siapa yang mengatakan ini?
Demi Allah, ini yang mengatakan bukan saya. Ma'ana qultuhu, saya tidak mengatakan ini. Qalahul sayyidul bashar, yang mengatakan ini adalah penghulunya manusia, penasehat yang terpercaya. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menginginkan umatnya untuk bersatu, untuk menjadi satu. Anta basyarun sah, waqad taqdab, dan engkau beliau juga, dan engkau adalah manusia. Engkau adalah manusia, wajar bila marah, bila ada marah pada saudaranya. Indaka salah satu ayamin fakir fiha, thumma fi baitika fakir akhuka zain lima ikhtalafta anta wa iyah. Kamu diberi waktu 3 hari untuk memikirkan masalahmu ketika terjadi sengketa atau perselisihan dengan saudaramu. Pulanglah ke rumah, pergi ke rumah, renungkanlah lagi. Itu saudaramu, itu saudaramu. Fakir akhuka zain, itu saudaramu. Kenapa engkau berselisih dengan dia? Lima ikhtalafta anta wa iyah. Ada masalah apa? Ini saya memberikan nasihat. Bahkan dalam skala kecil, ketika kita berselisih dengan saudara kita diberikan waktu hanya sampai 3 kali supaya berpikir kenapa kok ada sampai terjadi perselisihan. Coba perbaiki hubungan. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Surat An-Nisa. Orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, dan seterusnya. Wa rasulu maja bihi wal iman hadal Islam lakini syaitanu yabidu wa yafrah inna syaitanu yasurru ayyuba'iza fi jaziratil Arab. Apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah keimanan. Inilah Islam, hadal Islam. Tetapi syaitan itu sangat senang dan bergembira ketika kita terjadi perpecahan, perselisihan. Inna syaitana yasuru ayyuba'ida fi jaziratil Arab. Syaitan itu suka membuat perselisihan di jazirah Arab. Biduni tauhid la yumkinu abadan. Ma yumkin? Lianna hadha ad-din fabitu ila yaumil qiyamah. Lakin ridha bit tahrif. Tanpa tauhid, rutini tauhid, tanpa tauhid mustahil, tidak mungkin, selamanya tidak mungkin. Karena agama ini akan tetap tegak sampai hari kiamat, namun banyak yang ridho, yang senang dengan penyimpangan. Yajibu 'alal muslimul aqil ayyusahhiha imanahu la yakunu taqwiyatul iman wa tashihuhu illa bil ilmin nafi' wal amalis salih. Seorang muslim yang mempunyai akal, yang berakal, wajib baginya membenarkan imannya, mengoreksi imannya, membetulkan imannya. Iman tidak bisa kuat kecuali dengan ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Al-ilmu nafi' kalamullahi wa kalamu rasulih. Ilmu yang bermanfaat itu sumbernya dari firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal amal salih bi amrayni. Sedangkan amal salih itu sumbernya dari 2 perkara. Yang pertama al-ikhlas wal mutsaba'ah. Pertama ikhlas, murni niat karena Allah, dan yang kedua mengikuti sunnah. Summa a'da'ul Islam al-an yatarassiduna binad dawair hum naimun la ma yanamun syaitan qala fa biizzatika la aqwiyannahum ajma'in. Musuh-musuh Islam sekarang ini banyak yang mengintai kita dari segala arah. Apakah mereka tidur? Para setan itu tidur? Tidak. La ma yanamun. Mereka tidak tidur. Bahkan setan berkata, fa biizzatika la aqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, ya Allah, aku akan menyesatkan, benar-benar menyesatkan mereka semua. Yuqizuhum yu'azzuhum azzan. A'da'ul Islam al-an yatarabbasuna bil Islam wa diyaril Islam wa bana'il Islam ad-dawa'ir alaihim da'iratus su'.
alaihim da'iratus sau. Musuh-musuh Islam itu membangunkan orang-orang Islam, menggerakkan, menggoda orang-orang Islam dengan sangat kuat. Musuh-musuh Islam sekarang ini sedang mengintai Islam dan negeri-negeri Islam, mengintai anak-anak Islam. Musuh-musuh Islam itu merencanakan keburukan untuk orang Islam. Mereka didatangi keburukan yang mereka rencanakan. Alaihim da'iratus sau. Yukhattituna fi awasimihim wa fi majalisihim wa fi dawairihim lidarbil Islam alaihim da'iratus sau. Musuh-musuh Islam membuat rencana di kota-kota, di ibu kota, di tempat rapat, tempat musyawarah, di lingkaran kekuasaan mereka untuk memungkul Islam. Dan mereka akan ditimpa keburukan atas mereka, atas apa yang mereka buat. Alaihim da'iratus sau. Alimu ilmal yaqin khuruban salibiyatan asyratan aw tis'atan at-tarihu ma yansa khuruban salibiyatan uriqat dima. Musuh-musuh Islam mereka tahu dan yakin, artinya benar-benar tahu pasti sejarah panjang perang-perang salib 10 atau 9 kali yang penuh dengan darah. Ajma'aha a'da al-Islam wa arafu kullama awqadu naran lil harbi atafa'aha Allah kulluhum raddu madhurin mahzumin la ilaha illallah. Musuh-musuh Islam mengumpulkannya, dan mereka tahu setiap kali mereka menyalakan api peperangan, namun Allah selalu memadamkannya. Semua mereka kembali dengan hina, dengan keadaan kalah. La ilaha illallah. Allahumma a'izzana bil Islam la sima al-ma'arikal fasilah. Kasaru fiha wa raddu khaibin wa la yazalluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Islam. Dalam peperangan-peperangan besar mereka selalu kalah dan kembali membawa kekecewaan. Waraddu khaibin. Mereka tidak henti memerangi kalian sampai mereka mampu memalingkan kalian dari agama kalian. Itu sumpahnya syaitan. Wal harbus sijal hakadha li'anna Allah yattakhid syuhada. Peperangan itu bergilir antara orang Islam dengan orang-orang kafir. Karena memang Allah ingin memilih syuhada, orang yang mati syahid. Yuridu ayyadakhidha syuhada nasun yarfa'uhum wa nasun yadha'ufuhum fayadkhulun nara man yasha. Dengan adanya perang yang terus bergilir, kadang orang Islam menang, kadang kalah, ini Allah memang akan memilih para syuhada. Allah meninggikan sebagian dan merendahkan sebagian, memasukkan yang dikehendaki ke dalam neraka, memasukkan orang yang dikehendaki ke dalam neraka. Hurubun wala ma fihi hurubun fihi wallahi fi hurubin ila an taquma sa'ah. Al-harbu da'iratun bainal Islam wal kufri wala siyamal rum dhatul qurun kama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'una lakum. Peperangan, apakah ada peperangan setelah Islam menguasai? Ada. Demi Allah, kata Syekh, demi Allah akan ada perang hingga hari kiamat, perang antara umat Islam melawan kekufuran. Da'iratu bainal Islami wal kufri, khususnya bangsa Romawi, Romdatul Qurun. Sebagaimana berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan berkumpul melawan kalian. Ini nubuah dari Rasulullah bahwa bangsa Romawi nanti akan mengumpulkan kekuatan untuk melawan kalian orang Islam. Subhanallahil azim, la taqumu as-sa'atu hatta tanzila ar-rum bil a'maki aw bitabiq. Hadal hadis fi sahih Muslim, fayakhruju ilaihim jayshun minal Madinah. La ilaha illallah. Subhanallah. Tidak akan terjadi kiamat sampai bangsa Romawi turun di daerah A'maq atau Tabik. Ini hadis sahih dari riwayat Muslim, Sahih Muslim. Lalu keluar kepada mereka sebuah pasukan dari
Madinah, la ilaha illallah. Jaisyun yakhruju ilaihim min ahli Madinah, subhanallahil azim. Mata hadha? Allahu a'lam. Kaifa hadzal jaish? Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Pasukan ini keluar dari penduduk Madinah, subhanallah. Kapan itu terjadi? Allahu a'lam, Allah yang tahu. Bagaimana pasukan itu wujud, Allah yang lebih tahu. Hatta idza staffu saffan qalatir rum khallu bainana wa bainal ladzina sabu minna nuqatiluhum. Hingga ketika mereka saling berhadap-hadapan di dalam satu baris, maka bangsa Romawi berkata, biarkan kami memerangi orang-orang yang murtad dari kami. Yang dicari adalah orang yang keluar dari agamanya Romawi, yang keluar dari agamanya Rom masuk ke Islam. Fayaqulul muslimun la wallahi la nuhalli bainakum wa baina ikhwanina fayuqatilunahum. Kaum muslimin menjawab, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian menghadapi saudara-saudara kami. Otomatis yang keluar dari agamamu dan masuk ke Islam itu sudah menjadi saudara kami. Kalau kamu cari, kamu perang mereka, maka kami yang jadi lawan debatmu, lawan perang. Karena itu sudah menjadi saudara kami. Qamatil harbu min sa'ati ma ja'u rum yajma'un. Maka terjadilah perang di antara mereka. La ilaha illallah. Fayafiru thuluthun la yatubullah alaihim abadan. Wa yuqtalu thuluthun afdalus syuhada indallahi abadan indallah. Wa yanfatihu thuluth la yaftanuna abadan. Fayaftahuna Konstantiniyah. Subhanallahil azim. Al-harbul sijal. Setelah terjadi peperangan antara bangsa Rom melawan orang Islam, akhirnya sepertiga pasukan dari kaum muslim itu lari. Sepertiganya lari. Nah, sepertiga yang lari ini taubatnya tidak diterima oleh Allah selamanya, tidak diterima. Sepertiga lagi gugur di medan peperangan. Dan mereka ini yang gugur ini menjadi syuhada terbaik. Ahli syahid yang mati melawan Rom, bangsa Romawi ini adalah syuhada terbaik. Dan sepertiga lagi menang. Nah, mereka tidak akan terkena fitnah selamanya dan mereka menaklukkan Konstantinopel. Subhanallah, peperangan itu bergilir. Nah, itu menjelaskan tentang nanti di akhir zaman akan ada perang antara kaum muslimin Madinah melawan bangsa Romawi. Sudah berapa menit? Al-an ja'u biqa'idati syaitaniyah ahaduha awhaha ilaihim iblisul la'in. Saat ini mereka orang-orang kafir, mereka datang membawa satu kaidah dari syaitan, diwahyukan iblis terlaknat kepada mereka. Indahum al-an qaidatun mundul harbil alamiyatil ula. Sekarang mereka memiliki kaidah itu sejak perang dunia pertama. Lamma kasarul daulatal Utsmaniyah raftum daulat Bani Utsman daulat Turki kanat daulatul Islam fanajahatil harbul alamiyatu wa kasruha. Ketika mereka menghancurkan kekhalifahan Utsmaniyah, kalian tahu negara Bani Utsman? Negara Bani Utsman itu adalah negara Turki, dulu adalah negara Islam. Kemudian terjadi perang dunia dan mereka orang-orang musyrik berhasil menghancurkannya. Waja'u biqaidatin awhaha lahum syaitan aidan. Wa hadhihi al-qaidatu furqun tasud. Aishin ismuha tu'ni tasud. Tasiru furuqan farruquhum. Lalu mereka datang dengan satu kaidah lagi yang juga dibisikkan oleh setan, yaitu pecah belah kaum muslimin, lalu kuasai mereka. Apa maksudnya? Membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin agar mudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Wabata'u yufarriquna daulal islamiyatil arabiyah farruquhum. Mereka mulai memecah belah negara-negara Islam di Arab, sampai kana rajul yamshi minal khalijin ila daril bayda ma yakhafu ilallah
dulu ada seorang laki-laki, dia bisa berjalan dari Khalid itu dari Khalid, daerah Teluk Khalid, ila Daril Baita, sampai menuju daerah Baita itu Maroko. Dari Teluk sampai Maroko tanpa ada rasa takut, kecuali hanya takutnya kepada Allah. Wa min Istanbul ila Aden, dan dari Istanbul sampai daerah Aden, syamalil biladil islamiyah wa syarqiha wa gharbiha, dari utara sampai timur dan barat negeri-negeri Islam. Faja'u bi isaratin na'ratil qaumiyah, kemudian mereka membangkitkan, cara menggodanya itu, orang-orang kafir itu menggoda kaum muslimin, mereka membangkitkan fanatisme kebangsaan. Islam itu sudah tersebar, sudah menjadi negara-negara Islam. Nah, cara menghancurkan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, menonjolkan fanatisme kebangsaan. Wa syu'aratil khalibah wal a'radil ba'idah, kemudian disebarkan semboyan-semboyan palsu dan tujuan-tujuan buruk, tujuan-tujuan busuk. Antum Arabun aqwiya'u wa haula'i Turk, kalian orang Arab, kalian kuat, dan mereka Turki. Mahrushun tahrishan yadfa'una al-muslimin aw yaqtatilu, mereka memprovokasi, menghasut agar kaum muslimin saling membunuh. Wallahi qatlul muslimi la ma taqatulu qatlul muslimi ba'dihim li ba'din wala ma qadilu wa hiya allati kana yakhafu alaina minhal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa yuhadzir la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'di la ilaha illallah fi a'dhamil mawaqif hujjatil wada' fi hajjatil wada'. Ini cerita, demi Allah, membunuh muslim ini sama muslim saling membunuh, sesama muslim saling membunuh, apakah pantas? Mengapa kalian membunuh? Umat Islam membunuh sebagian dari mereka terhadap sebagian lainnya. Ini yang paling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan menimpa kita. Beliau memberikan peringatan kepada kita. Wa yuhadzir la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Rasulullah memberi peringatan kepada kita, janganlah kalian kembali ke kafir, kembali lagi kafir sepeninggalanku nanti, yaitu saling memukul leher satu sama lain. Demi Allah, ini peringatan besar. Ini terjadi pada hari Arafah, ketika Nabi khutbah wada. Ini yang dinasihatkan oleh Nabi ketika Nabi khutbah haji wada, itu haji terakhirnya Nabi itu. La ilaha illallah. Akhraj al-Bukhari an Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu qissatan masyhurah qala tujahillah azza wa jal bi hadisi sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma'rakatil Jamal wa dhamina najati anni sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuflah qaumun wallau amrahum imra'atan. Jadi diceritakan oleh Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa sebuah kisah yang terkenal, bahwa dia berkata, aku bersaksi dalam perang Jamal dengan hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelamatkanku. Suatu kaum, kata Rasulullah, itu tidak akan beruntung, tidak akan untung apabila mereka menyerahkan urusannya kepada perempuan. La yuflih qaumun walau amruhum imra'atan. Lama kharajat Aisyah ilal Iraq ijtahadat radhiyallahu anha. Ijtahadat wala ma ijtahadat. Wallahi ijtahadat ma utirta wala ma hiya ma'jurah. La hiya ma'juratun li'annaha kharajat an ijtihad ma kharajata anil hawa an hawa. Hadis-hadis Nabi, ini semuanya itu menjadi manhaj kehidupan kita, sebagaimana hadis yang diceritakan oleh siapa, Abi Bakrah ini. Nah, ketika itu kan menyinggung ketika Aisyah radhiyallahu anha keluar
menuju Irak, sampai terjadi perang apa itu namanya, perang Jamal. Kemudian Aisyah berijtihad, terjadi perang Jamal itu kan ijtihadnya Aisyah. Nah, yang ditanyakan oleh Syekh, apakah Aisyah itu berijtihad? Ya, demi Allah, Aisyah berijtihad. Apakah Aisyah mendapatkan pahala karena ijtihadnya? Ya, karena apa? Dia mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Karena ijtihadnya Aisyah itu bukanlah menggunakan hawa nafsu, bukan hawa nafsu. Ijtihadnya Aisyah itu tidak menggunakan hawa nafsu. Berarti kalau beda dengan zaman sekarang, makanya di apa? Terusannya itu kan al hawa pada ashabi rasul ja. Ijtihad yang menggunakan hawa nafsu itu terjadi setelah tidak adanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengedepankan akalnya, hawa nafsunya, sehingga ijtihadnya itu tidak menggunakan ilham. Beda dengan zamannya Aisyah ini. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurang dalam membaca, menerangkan, kami mohon maaf karena memang sudah 40 tahun tuh ketika mata itu kadang buyar. Itu. Insya Allah kita lanjutkan ke hari berikutnya. Jazakumullahu khair. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam.